Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurul Fauziah. Saya akan menjelaskan dari mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu yang diampu oleh Ibu Nuri Kartini MT tentang materi Lean Manufacturing. Pengertian Lean Manufacturing. Lean merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan perbaikan operasional organisasi. Lean Manufacturing dikenal dengan nama Toyota Production System. Penemu Lean Manufacturing yaitu Taichi Ohno mendefinisikan bahwa Toyota Production System ini sebagai segala aktivitas yang mengarah pada penjadwalan atau timeline yang dimulai sejak terdapat permintaan dari customer sampai dengan produsen memperoleh uang dari transaksi penjualannya. Pengertian Lean yang lebih mudah dipahami yaitu Lean Manufacturing adalah metode untuk menghilangkan pemborosan di dalam produksi, meningkatkan nilai tambah produksi, serta memberikan nilai kepada pelanggan yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu industri manufaktur. Tujuan dan manfaat Lean Manufacturing. Tujuan Lean Manufacturing. Penerapan Lean Manufacturing pada suatu sistem produksi memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk mengurangi pemborosan di semua aspek produksi atau dalam rantai pasokan. 2. Untuk meningkatkan kualitas output atau produknya dan produktivitas. 3. Untuk memperpendek lead time atau waktu yang dibutuhkan dalam produksi. Secara singkat, tujuan utama Lean Manufacturing adalah memaksimalkan nilai atau value bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Manfaat Lean Manufacturing. Lean Manufacturing menjadi strategi yang membuat perusahaan mendapatkan banyak manfaat, yaitu 1. Mampu menekan biaya produksi sehingga harga jual produk bisa lebih rendah dan dapat bersaing dengan kompetitor. 2. Mampu meningkatkan produktivitas produksi perusahaan. 3. Mampu memenuhi lonjakan permintaan dari para pelanggan. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan efisiensi proses dalam menghasilkan produk. Prinsip Lean Manufacturing. Di sini ada 3 prinsip dalam Lean Manufacturing. Yang pertama, prinsip mendefinisikan nilai produk atau Define Value Principle. Mendefinisikan nilai suatu produk berdasarkan pandangan dan perspektif pelanggan. Dilakukan proses value stream identification, yaitu melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aliran proses mulai dari supplier atau pemasok sampai ke customer atau pelanggan. Yang kedua, prinsip menghilangkan pemborosan atau waste elimination principle. Pemborosan adalah suatu pekerjaan atau proses yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk dan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, prinsip pendukungan karyawan atau support the work principle. Memberikan pengetahuan tentang alat-alat atau tools yang diperlukan untuk melaksanakan Lean Manufacturing dan pelatihan atau training yang memadai kepada karyawan atau karyawati dalam perusahaan. Strategi Lean Manufacturing. A. Pull System Strategi, yaitu sistem penarikan material saat diperlukan. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dan dapat merespon dengan cepat kebutuhan pelanggan serta menghindari pemborosan yang akan terjadi. B. Quality Assurance Strategy. Kualitas dibangun dalam proses produksinya. Kualitas produksi harus menjamin kualitas produk itu sendiri. Teknik dan metodologi yang dapat digunakan adalah metodologi sistem Sigma dan konsep dasar kualitas, yaitu jangan menerima barang reject, jangan membuat reject, dan jangan melewatkan reject. C.
plan layout, dan work assignment strategi, yaitu strategi dalam merencanakan layout produksi agar dapat mengurangi pemborosan dalam proses serta pembagian tugas yang jelas pada masing-masing prosesnya. D. Continuous improvement atau Kaizen strategi, melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap proses secara terus-menerus dalam segala aspek seperti mengurangi pemborosan, meningkatkan keselamatan kerja, ataupun pengurangan biaya produksi. E. Decision making strategy, pengambilan keputusan yang benar merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan peningkatan proses yang terus-menerus. Contohnya, keputusan-keputusan dalam mengubah layout produksi, penggunaan peralatan kerja, maupun penentuan pembagian tugas. Pengambilan keputusan yang dianjurkan dalam lean manufacturing yaitu keputusan secara mufakat. Artinya, dapat didukung oleh semua pihak yang berkaitan dengan penerapan lean manufacturing. F. Supplier partnering strategy. Supplier salah satu pihak yang terpenting dalam menjalankan lean manufacturing di sebuah perusahaan, sehingga diperlukan pengembangan dan pelatihan untuk supplier. Peran supplier dalam perusahaan seperti memberikan dukungan dalam pengiriman yang tepat waktu, penyediaan material atau bahan produksi yang berkualitas tinggi atau bebas dari kerusakan. 8. Waste atau pemborosan dalam lean manufacturing. Pertama kali diperkenalkan oleh Taiichi Ohno yang bekerja di Toyota Jepang dan sistem produksi Toyota atau Toyota Production System. Pada awalnya bernama 7 Waste, kemudian ditambah waste ke-8 sehingga penamaan istilah menjadi 8 Waste. Yang pertama, waste transportasi, terdiri dari pemindahan atau pengangkutan yang tidak diperlukan seperti penempatan sementara, penumpukan kembali, dan perpindahan barang. Yang kedua, waste kelebihan persediaan, yaitu adanya inventory, stok, atau persediaan yang berlebihan. Yang ketiga, waste gerakan, yaitu waktu yang digunakan untuk mencari, kemudian gerakan yang tidak efisien dan tidak ergonomis. Yang keempat, waste menunggu, terdiri dari aktivitas menunggu, mesin rusak, dan menunggu barang datang dan yang lainnya. Yang kelima, waste kelebihan produksi, menghasilkan produk melebihi permintaan atau lebih awal dari jadwal. Yang keenam, waste perubahan berlebih, penambahan proses yang tidak diperlukan bagi barang produk hanya akan menambah biaya produksi. Yang ketujuh, waste defect, adanya produk cacat sehingga membuat pekerjaan diulang tetapi tidak ada nilai tambahnya atau tidak dibayar oleh pelanggan. Yang kedelapan, waste keterampilan, yaitu penempatan karyawan yang tidak tepat, operator yang belum di-training, dan tidak melibatkan kemampuan karyawan dalam proses improvement di organisasi. Metode dalam lean manufacturing. Yang pertama, ada mudah, murah, muri. Yang kedua, 5R dan standarisasi proses kerja. Yang ketiga, Kanban, Vivo Clean System. Yang keempat, mengurangi waktu setup. Yang kelima, mengurangi downtime. Yang keenam, balancing atau penyimbangan proses. Yang ketujuh, perbaikan layout kerja atau layout stock. Dan yang terakhir, pencegahan defect dan perbaikan variasi produk. Contoh lean manufacturing, yaitu perusahaan Nike, di mana perusahaan Nike merupakan salah satu contoh perusahaan yang menerapkan lean manufacturing. Perusahaan Nike merubah proses produksinya menjadi lebih efisien. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan sebuah strategi yang disebut dengan Culture of Improvement Model,
Strategi ini terdiri dari pelatihan pekerja dengan tujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola produksi dan menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul dengan segera. Dasar dari strategi ini adalah filosofi lean manufacturing, karena memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada perbaikan proses yang berkelanjutan. Implementasi lean manufacturing harus dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan perbaikan pada proses dan inovasi di perusahaan, sehingga perusahaan tersebut melakukan apa yang disebut dengan continuous improvement atau CI untuk mendapatkan operational excellence dan customer intimacy. Penjelasan yang saya paparkan terdiri dari beberapa sumber yang sudah saya buat daftar pustakanya dan sudah saya cantumkan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.